Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membaca satu hadis. Karena kita tidak rutin, maka saya hanya mengambil satu hadis daripada kitab Arba'in An-Nawawi, kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang besar, ulama yang memiliki karamah, yang Allah berikan kemuliaan, yakni Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Kita akan mengambil satu hadis, yaitu hadis yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa HP, boleh ketik di Google hadis arba'in yang keempat. Itu nanti akan keluar. Biar apa? Biar bisa sama-sama menyimak, bisa sama-sama melihat apa hadis yang kita baca. Dan agar mata kita ini menjadi mulia karena melihat daripada hadis yang hadis itu tersebut dahulu keluar daripada lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibuka kalau memang membawa handphone, kalau tidak boleh disimak saja. Hadis yang keempat, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat Nabi, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebelum kita masuk ke dalam hadis, maka kita akan membahas sedikit biografi, membahas sedikit tentang siapa yang berbicara ini, siapa yang menyampaikan hadis mulia ini. Karena apa? Karena saat ini orang itu sangat perlu kepada validasi. Saat ini orang terkadang tidak mau mendengar perkataan kecuali dia tahu siapa yang ngomong itu. Kecuali dia tahu ini yang ngomong dari kalangan ulama atau bukan. Ini yang ngomong dari kalangan orang soleh atau bukan. Padahal yang namanya nasihat, sekalipun keluar nasihat tersebut daripada mulut orang yang mungkin jauh daripada Allah, selama itu nasihat adalah nasihat yang baik, maka kita tidak berhak untuk menolak nasihat tersebut. Karena Nabi SAW katakan di dalam hadis, Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, nasihat, ilmu itu adalah barang tercecernya orang beriman. Aina wajadaha akhadhaha. Dimanapun dia mendapatinya, dimanapun dia menemui daripada nasihat tersebut, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mengambil nasihat tersebut. Bahkan dikatakan daripada salafun saleh, yang mereka katakan di dalam lisan-lisan dan hati-hati mereka, seandainya nasihat tersebut keluar dari mulut orang gila sekalipun, kalau memang itu adalah kebaikan, kalau memang itu adalah ilmu, maka saya akan terima dengan senang hati. Maka Bapak, Ibu, siapapun yang menyampaikan di sini, siapapun yang memberi bimbingan kepada kita, siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, sekalipun mungkin umurnya lebih muda daripada kita, mungkin umurnya jauh lebih muda daripada kita, maka terima nasihat itu dengan baik. Agar apa? Agar Allah berikan manfaat daripada nasihat yang dia dengar, agar Allah berikan barokah daripada nasihat yang dia dengar. Jangan hanya mau mendengar daripada ulama-ulama yang besar saja. Jangan hanya mau hadir di majelis-majelis ilmu yang penyampainya itu mereka yang sudah punya nama. Jangan, karena nanti kurang barokahnya. Karena kenapa? Dia ngaji bukan karena Allah, tapi dia ngaji karena manusia. Penting kita meluruskan niat kita. Maka nasihat ini untuk diri kami, untuk diri saya, dan untuk kita semua yang hadir. Semoga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbicara adalah Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Beliau ini termasuk daripada kategori sahabat yang mendapati periode baginda Nabi di Mekah. Maka beliau ini adalah as-sabiqunal awwalun, daripada golongan sahabat Nabi yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam tuh, yang awal-awal memeluk daripada keimanan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini
adalah sahabat Nabi karena memang masuk Islamnya itu di periode awal, golongan as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah orang yang tahu betul bagaimana perjuangan Nabi. Beliau adalah orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana perjuangan Rasulullah di dalam menyebarkan agama. Bagaimana capeknya, bagaimana lelahnya beliau, bagaimana Nabi SAW banyak menerima cacian, banyak menerima hinaan, yang ini langsung dilihat oleh mata kepala Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud saat itu adalah saksi hidup bagaimana dahsyatnya perjuangan baginda Nabi SAW. Jadi beliau ini as-sabiqunal awwalun, termasuk daripada golongan orang-orang awal yang masuk ke dalam agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang hafal Quran. Dan beliau ini adalah sahabat Nabi yang sangat bagus sekali bacaan Qurannya. Maka Nabi katakan di dalam hadis, man ahabba an yaqra'al Qur'ana qariyan kama unzil falyaqra' ala qiraati ibnu ummi maktum, ala qiraati ibnu ummi abdin. Siapa yang pengen membaca Al-Quran sebagaimana masih baru diturunkan, ketika kalau bahasa kitanya ini masih anget gitu ya, persis sebagaimana ketika Allah pertama kali menurunkan Quran tersebut, falyaqra, maka bacalah ala qiraati, atas bacaan Ibn Ummi Abdin, maksudnya adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Dan bacaan kita sekarang qiraat hafaz itu nyambungnya, sanadnya bersambung kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Bacaan kita tadi subuh itu namanya qiraat hafaz, tajwidnya, matobi'inya itu nyambungnya kepada bacaan daripada Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud. Itu yang kedua. Jadi ini bukan sahabat sembarangan, ini sahabat istimewa yang memiliki kedudukan khusus di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau ini adalah orang yang menjadi saksi dakwahnya Rasul kepada kaum jin. Ini hadis berbicara tentang perjalanan kita di dalam rahim ibu kita. 40 hari pertama jadi segumpal darah, 40 hari selanjutnya kemudian menjadi segumpal daging. Perjalanan itu tuh yang Nabi sebutkan. Ketika itu Bapak Ibu belum seperti kita sekarang. Nggak ada teknologi kayak kita sekarang. Ada USG-nya, ada kedokterannya. Maka yang namanya 40 hari jadi ini, 40 hari jadi ini, 40 hari kemudian ditiupkanlah ruh kepada jasad. Ketika di zaman Nabi itu belum ada, yang tahu itu belum ada. Dan yang tahu itu hanya Nabi. Maka ketika itu hadis ini disebut namanya hadis goib. Kenapa goib? Karena belum kelihatan. Karena ini perkara goib, perkara yang gak nampak oleh mata, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini jelasin dulu kepada kita. Ini yang ngomong nih orang jujur, ini yang ngomong nih orang terpercaya. Jadi sekalipun yang dibicarakan itu tidak nampak, yang dibicarakan itu udah pasti benar. Itu tujuannya. Ngerti gak maksud saya Pak? Jadi Bapak kalau ada orang gak kenal, Bapak gak kenal sama ini orang, tuh orang ngomong, apa kita kemudian serta-merta percaya? Ya kan enggak. Tapi kalau yang ngomong guru kita, misalkan Nabi Halim, misalkan yang ngomong di sini, misalkan Habib, misalkan, kita percaya apa enggak? Percaya. Kenapa percaya? Karena kita kenal siapa dia. Dia ini shadiq, dia ini orang yang jujur, gak pernah bohong. Oleh sebab itulah Abdullah bin Mas'ud itu sebelum menyampaikan hadis, nyampein dulu nih yang ngomong bukan sembarang orang. Nih yang ngomong as-shadiq, al-masduq, orang jujur dan juga terpercaya. Jadi Nabi itu menceritakan 40 hari pertama jadi alaqah. Ini kalau ini hadis ini kita kupas ini bisa 3 kali pertemuan ini ya. Kenapa? Ya kupasnya bukan dari sisi terjemah saja gitu ya.
Ada di bahasa hadis itu alaqah. Di sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Bentar lagi nih ya Bapak ya, sabar. Coba nikmatin dulu di taman surga tuh, dinikmatin dulu gitu ya. Ya, karena kalau keluar udah nggak di taman surga lagi nanti, gitu ya. Mumpung lagi di taman surga, sebentar. Di dalam hadis itu, inna ahadakum, kata Nabi itu, sesungguhnya dia salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Ketika 40 hari pertama itu bentuknya alaqah. Alaqah itu artinya segumpal darah tuh. Alaqah itu artinya segumpal darah. Tapi kalau kita mau telusuri lagi, alaqah itu artinya sesuatu yang menempel. Maka banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam karena baca hadis ini. Alaqah itu artinya adalah sesuatu yang nempel kepada sesuatu yang lain, itu namanya alaqah. Padahal bahasa Arabnya darah kita taunya apa? Apa Pak? Damun itu bahasa kitanya apa? Darah. Tapi Nabi bilangnya alaqah. Nabi nggak bilang damun. Kenapa? Karena setelah diteliti, darah itu nempel ke dinding rahim. Dari sini banyak orang akhirnya, dahsyat benar Nabi. Ketika itu belum ada teknologi, belum ada yang namanya 3D, apalagi lah tuh dengan sebutannya tuh 4D dan yang sebutan yang sekarang itu yang keren-keren itu belum ada lagi. Tapi Nabi udah bilang gitu ya. Jadi yang namanya rahim itu dia tuh seperti magnet Pak. Dia punya yang namanya daya tarik gitu. Maka yang ketarik itu yang kuat-kuat doang. Yang nggak kuat dia akan mati tuh, akan gugur. Maka yang namanya sperma kita itu, dia tuh berjuang itu melawan ribuan calon bayi. Yang paling kuat lah yang bertahan, yang menempel ke dinding rahim. 40 hari kemudian jadi mudghah, satu gumpal daging. 40 hari selanjutnya 40 hari itu menjadi ditiupkan ruh. Nah itu nanti masuk ke dalam hadisnya. Jadi 40 totalnya 4 bulan. Maka dari sini nanti ada dalil tentang 4 bulanan. Maka pesan saya nantinya, Bapak Ibu kalau punya anak hamil, ponakan kayak siapa, itu kalau mau bikin tasyakuran, mau bikin doa, itu ketika 4 bulan, tepat 120 hari dihitung 120 hari. Kenapa? Karena ketika itu para malaikat sedang mencatat rezekinya, sedang mencatat ajalnya, sedang mencatat amal baik atau buruknya. Kita pengen yang dicatat, yang ditentukan oleh para malaikat, itu yang terbaik untuk calon baik kita nantinya. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman, memberikan kita keistiqomahan, dan apa yang kita dengar bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.